Antrian kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung mengular hingga ke Jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2 km. Padatan kendaraan memasuki kategori zona hitam. Lonjakan penumpang baik kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa terjadi hingga Minggu dini hari. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo menyebutkan kapasitas pelabuhan mampu menampung sebanyak 49.000 unit kendaraan. Salah satu upaya untuk menekan penumpukan kendaraan, pihak ASDP dengan pihak kepolisian menerapkan skema delaying system. Meski begitu, kepadatan yang mengular tetap terjadi di jalur arteri dan juga jalur tol Trans Sumatera. Di jalur arteri sendiri, kemacetan terjadi sepanjang 1 km dari pelabuhan. Lalu bagaimana kondisi terkini dari Pelabuhan Bakauheni Lampung? Sudah terhubung dengan kami rekan Puji Yansah langsung dari pelabuhan. Selamat pagi Puji Yansah, bagaimana pantauan Anda pada pagi hari ini? Apakah antrian ini masih mengular? Selamat pagi Hijul Akbar dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan bahwa saat ini saya berada di kantong parkir Dermaga 1 dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana saat ini para pemudik atau penumpang di Pelabuhan Bakauheni ini masih menunggu untuk mengantre untuk masuk ke dalam kapal Roro menuju ke Pelabuhan Merak, Banten, di mana antrian ini terjadi sudah sejak 1 sore kemarin. Antrian kendaraan ini terus memadati Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten, di mana dapat saya kabarkan juga di mana pada hari Senin esok mayoritas para pekerja sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali, sehingga mereka memilih pulang lebih awal atau pulang lebih cepat pada hari Sabtu kemarin untuk dapat beristirahat di rumahnya pada hari Minggu ini. Namun kenyataannya pada hari ini masih terdapat antrian kendaraan atau penumpukan kendaraan-kendaraan para pemudik yang masih menunggu untuk masuk ke dermaga Pelabuhan Bakauheni, di mana para pemudik ini sudah menunggu di Pelabuhan Bakauheni ini lebih dari 1 jam atau 3 jam. Bahkan ada para pemudik yang sudah menunggu hingga 4 jam untuk dapat masuk ke kapal Roro menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Di mana para pemudik ini menurut pihak ASDP, para pemudik ini pada Sabtu kemarin mengalami peningkatan, di mana pada hari Jumat sebelumnya sebanyak 28.000 unit kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sedangkan pada hari Sabtu kemarin tercatat sebanyak 30.000 kendaraan atau penumpang yang melakukan reservasi. Namun diprediksi pada hari Sabtu kemarin terdapat lebih dari 35.000 kendaraan yang melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni ini. Dapat saya kabarkan juga untuk mengurai kemacetan atau penumpukan kendaraan ini, pihak kepolisian dari Polda Lampung menerapkan beberapa zona, yakni zona merah jika memang terdapat membludaknya para pemudik di Pelabuhan Bakauheni ini. Kemudian zona kuning dan zona hijau, di mana zona hijau ini kondisi kendaraan di pelabuhan ini merupakan kondisi yang ramai, lancar atau mengalir. Saat ini pada sekitar pukul 5 tadi pagi, para pemudik ini sudah mulai mengalir atau sudah tidak ada antrian di depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, di mana pada hingga pukul 1 dini hari masih terjadi antrian di Pelabuhan Bakauheni atau di depan pintu masuk yang mencapai 1 hingga 2 km. Namun sekitar pukul 5 subuh atau 5 tadi pagi, para pengendara pemudik ini sudah mulai mengalir atau tidak terjadi antrian lagi di depan pintu masuk pelabuhan. Namun para pemudik saat ini masih menunggu di kantung-kantung parkir di setiap dermaga Pelabuhan Bakauheni ini untuk dapat menyeberang ke Pelabuhan Merak dengan menunggu kapal-kapal yang bersandar. Saat ini para pemudik masih menunggu kapal Roro bersandar atau kapal yang tiba dari Pelabuhan Merak dengan metode tiba bongkar berangkat, di mana kapal-kapal yang dari Pelabuhan Merak tidak ada penumpang, bahkan ada beberapa penumpang yang mengangkut penumpang dari Pelabuhan Merak tiba di Pelabuhan Bakauheni ini, kemudian dilakukan proses bongkar muat yang dipercepat, sebelumnya mencapai 45 menit, namun saat ini pada puncak arus balik
ini proses bongkar muat dipercepat menjadi 30 menit. Hijul. Ya, Pujiansa, lalu bagaimana dengan estimasi waktu tunggu bagi para pemudik yang mulai tiba di pelabuhan hingga bisa menyeberang ke Pulau Jawa? Baik Hijul, untuk estimasi waktu tunggu, tadi saya sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang keluar dari kendaraannya atau menghilangkan penat di dalam kendaraannya. Mereka menunggu sejak pukul sekitar 1 hingga 3 jam, bahkan lebih dari 3 jam untuk masuk ke dermaga atau masuk ke kapal Roro. Namun mereka saat ini masih menunggu di dermaga-dermaga atau keluar dari kendaraannya untuk menghilangkan rasa jenuh di dalam kendaraan sebab pengantrian sudah cukup lama. Sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni ini juga para penumpang dilakukan penyekatan atau dilakukan pemeriksaan di rest area baik itu di jalan tol Trans Sumatera maupun di jalan lintas Sumatera. Para pengendara dilakukan pengecekan tiketing yang sudah dibeli sebelum tiba di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian para pengendara ini juga dimasukkan tempat ke rest area untuk memantau kondisi di Pelabuhan Bakauheni apakah dalam kondisi padat atau antri panjang. Ketika di Pelabuhan Bakauheni ini terjadi antrian panjang, maka para pemudik yang di rest area tersebut akan dilakukan penyekatan atau delay sistem penahanan untuk tiba di Pelabuhan Bakauheni. Ketika kondisi Pelabuhan Bakauheni sudah mengalir untuk masuk ke dalam kapal menuju ke Pelabuhan Merak, maka para pemudik atau penumpang yang di rest area di jalan tol Trans Sumatera dan di jalan lintas Sumatera tersebut dipersilakan atau diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Hijul. Baik, Pujiansa mengabarkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda.